masuk ke kampung-kampung. Nah di situ udah Mas pertama kali saya ngeliat orang tinggal sama kuda. Jadi rumah sama kandang kuda. Satu kasur nggak? Enggak lah. Oh, enggak. Repot kalau sekasur sama kuda Mas. Betul. Nanti yang narik Cidomo siapa? Nah itu dia. Oke, sudah sekitar berapa? 8 bulan dari terakhir kita syuting podcast ini. Di podcast yang kita branding podcast penting tapi santai atau pantai. Di 8 bulan itu kita bukannya tidak berkegiatan, tapi banyak hal-hal yang datang ke kita sebagai organisasi dan juga ke saya sebagai individu. Dan ternyata menjalankan sebuah misi konservasi itu nggak jauh dari yang namanya manusianya dan gaya hidup, lifestyle dan behavior. Dan hari ini kita datang 2 tamu, Mas Ai. Ya, halo. Dan Mas Etam. Halo. Yang keduanya udah sepeda lumayan lama, berbelas-belas tahun. Dan saya sebagai pesepeda baru di Lombok, belajar banyak sama teman-teman kita berdua. Nah, kita ngobrol santai aja pagi hari ini Mas. Jadi ada beberapa kesamaan kita bertiga nih. Kita sama-sama pernah dari Jawa gitu, kita tinggal di Jawa dan sekarang tinggal di Lombok, sama-sama domisili di Lombok, sama-sama suka olahraga juga. Gimana nih, ada gebrakan apa aja sekarang di Lombok akhir-akhir ini? Mas Ai dulu. Oh, dari saya dulu. Kalau saya kenalin diri dulu ya, saya Ai. Ya, saya udah sepedahan balik lagi di Lombok itu sekitar 5 tahun terakhir sama Etam. Dari sejak corona kita udah sepedaan bareng. Tapi sebelumnya dulu saya suka BMX, kecilnya saya suka BMX, terus balik lagi ke Lombok saya main sepeda bareng Etam. Kalau gebrakan yang akhir-akhir ini kita lakuin sih standar aja Mas, paling kita meta-metain jalur mulai dari jalur perkotaan sama kebanyakan itu jalur gravel Mas. Sekarang kayak di daerah Lombok Barat, Lombok Tengah sama di sekitaran Lombok Timur terakhir kemarin. Berarti gravel yang lagi ini ya? Gravel. Kenapa tuh Tam? Kok kalau gravel tuh emang dibilang dia sempat ada semacam bukan kebangkitan juga sih. Dia emang lumayan start dari zero istilah si gravel itu. Karena dulu banyak kecurigaan orang zaman dulu waktu itu di 2020-an, 2019 kayaknya itu. Karena itu adalah marketing strategi daripada brand. Jadi kayak salah satu, ya udah kita sebut aja brandnya, Shimano tuh ngeluarin kayak satu grup set gitu namanya Shimano GRX. Itu yang dibikin katanya spesifik buat gravel. Orang-orang yang cenderung ekstrim ke arah sini bilang itu kayak cuman strategi marketing apa segala macam gitu buat bahan jualan. Terus yang sini juga kayak lumayan gini, jadi gravelnya sempat ada di tengah-tengah gitu. Tapi walaupun misalnya itu pun marketing strategi gitu, banyak yang kena. Seperti saya sendiri. Itu tuh maksudnya juga kadang juga itu sih apa namanya, fenomena soal bukan cuman strategi dari brand yang mau ngeluncurin sebuah movement yang ujung-ujungnya duitnya buat mereka semua gitu ya. Atau tren-tren yang muncul entah global apa nasional gitu. Kayak misalnya sekarang yang lagi ngetren padahal sama lari. Dulu waktu itu sempat sepedaan. Gak ada salahnya gitu kita ngelakuin sebenarnya. Yes, yang penting sehat juga kan. Itu positif. Itu positif. Betul. Terus kalau itu bikin kamu happy, kenapa enggak gitu kan? FOMO yang baik ya bisa. FOMO yang baik. Iya, terserah deh. Iya, betul. Soalnya saya pribadi juga udah kayak sempat beberapa kali kena, bukan enggak harus tren sih sebenarnya sih, tapi kadang-kadang sesuatu yang muncul yang baru dan semua orang tiba-tiba suka gitu. Kayak dulu stand up comedy itu baru ada di Indonesia tuh mungkin 2011, 2009 gitu. Benar. Nah, itu dari situ saya jadi nonton stand up comedy karena baru tahu ini namanya stand up comedy gitu. Akhirnya jadi penikmat sampai sekarang ya itu contoh-contoh kayak gitu. Jadi nggak selamanya FOMO itu ya tidak baik ternyata ya. Iya. Kalau emang dilakukan dan bikin kita happy, why not? Iya. Sama kayak gravel ini ternyata saya pikir orang gravelan di Lombok karena jalannya belum aspal semua.
Ya ya. Bisa jadi juga. Bisa Kalau- jadi. Kalau sekarang justru dibalik kan, orang malah nyari gitu jalan yang rusak. Nah, dan kebetulan di Lombok banyak gitu. Iya. Banyak banget. Karena memang belum semua terpetakan mungkin ya oleh jalan-jalan kabupaten, Iya. jalan provinsi. Kalau saya sendiri sih Mas mikirnya karena gravel itu lombok banget Mas. Oh gitu. Iya, lombok banget. Yang pertama dari segi jalur, yang kedua tidak ada macet, kita nggak bertarung sama truk-truk kalau di jalan. Benar. Jadi lebih santai. Sesuatu yang nggak bisa dinikmatin mungkin di kota lain, cuman bisa dinikmatin di Lombok dengan nyantai gitu Berarti aja. trademarknya Lombok gravel nih. Menurut saya ya. Nggak tahu orang lain. Kalau menurut saya sih yang kalau gravel itu enak di Lombok Mas. Karena nggak ada macet, terus udara masih seger, kita masih bisa kalau lewat-lewat bisa masih nyapain warga. Iya. Kita bisa lihat kesibukan, jadi bisa ngelihat lebih dekat, mungkin lebih pelan, kayak gitu-gitu. Betul-betul menikmati ya. Iya, bisa menjangkau kalau gravel itu menurut saya bisa menjangkau sampai ke jengkal-jengkal terkecil lah Mas. Misalnya kayak di jalan setapak di sawah kita masih bisa sepedaan. Oh, benar. Ya itu Benar. sih lebih Benar. ke situnya sih Mas. Ya, jadi apa ya yang secara filosofi itu menjangkau ke setiap sudut. Iya, bisa Menjangkau ke gitu. setiap sudut. Nah, jadi kalau kamu yang mau gravelan di sini nih tempatnya di Lombok, hubungin masing-masing. Nanti ada Instagramnya. Jadi Jangan deh lagi repot. jangan. Musim hujan, kalau musim hujan gas terus kan? Yes. Kita pertama kali berhujan-hujanan dengan senang hati sih. Jadi Sekarang- hujan itu menambah ini ya, Iya, menambah iya. apa? Suasana. Iya, benar Mas. Dan bukannya kalau ada tuh ada grup-grup yang aduh hujan melipir. Enak sih gue. Enak ya? Hujan-hujan dengan sengaja. Sama kayak diving juga sebenarnya hujan. Kalau takut basah udah basah. Di bawah air. Maksudnya kayak emang kalau dia hujan sebelum kita berangkat terus kita mau kayak hujan gitu itu emang mager sih. Tapi kalau udah di jalan kita iya. udah jalan berapa kilo gitu terus Ah. hujan tiba-tiba tuh kayak let's go. Let's Jadi go. bikin ngadem gitu kan Benar. Lombok kan panas. Apalagi kalau udah di apa ya istilahnya di cover sama foto dan video yang itu hasilnya emang gimana ya? Wih, ini struggle banget nih grup ini. Emang mau kemana sih? Udah biasa aja. Padahal pelan juga tuh Bang, ngambilnya cuma dari bawah. Nah, tadi ngomongin apa ya, foto video. Sebenarnya kan salah satu yang membuat kegiatan kita teramplifikasi ya, dilihat banyak orang banyak mengikuti faktor media nih. Nah, kalau di Jakarta, Bandung, kota-kota besar lain udah jelas lah media hampir semua apa ya perusahaan, orang konten kreator dan lain-lain punya media sendiri. Di Lombok, di Mataram, seberapa ini peran media dalam mengangkat ya isu sosial seperti berolahraga atau isu-isu lainnya? Apakah dilihat itu media mainstream? Kalau etam Media mainstream ya. Agak sebenarnya exposure ke sananya itu masih belum selicin itu sih. Belum sih. Kayaknya tuh yang saya tahu ya, pertama kali saya ngelihat ada project sepeda. Mungkin tapi maksudnya dari dulu emang juga udah ada kalau ngomongin sepedahan secara umum gitu. Kan di Lombok nih sebenarnya ada aja event gitu. Kayak dulu tuh ada Plate up dari Tour de France itu kan ada sempat ada tahun berapa tuh? 2020, 21 gitu. Mereka kalau nggak salah jalan 2 kali. Oke. Cuman akhirnya itu project putus karena adalah. Terus ya ada beberapa event lain yang juga di cover sama si kayak main sepeda itu kan main sepeda tuh media mainstream yang lumayan besar tuh di Indonesia kan. Nah karena mereka mungkin orang-orang yang lumayan punya nama di skena sepedahan gitu, terutama yang agak ngarah-ngarah ke performance mungkin ya. Jadi mungkin ada tuh exposure ke sana gitu. Nah kalau kita ngomongin spesifik buat yang atau mungkin kalau MTB mungkin ada juga karena emang di sini tuh kan ada beberapa track MTB yang lumayan oke lah gitu ya. Kayak di Lombok Timur ada di Bornong, terus sini ada Bukit Cacing. Mungkin kalau ada event di sana juga mungkin di cover sama Inside Lombok apa segala macam kayak gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin spesifik soal sepeda sebagai sarana transportasi adventure, petualangan gitu,
itu kayaknya masih minim sekali. Padahal sebenarnya itu tuh kan kalau ditarik itu tuh sebenarnya bisa ngarahin Lombok itu buat jadi destinasi wisata ya atau sport tourism gitu kan. Benar. Nah, karena kalau kita ngomongin kayak itu backpacking tapi pakai sepeda gitu, jadinya bikepacking gitu. Iya. Itu kan ya udah sama aja kayak orang jalan-jalan yang datang di sini terus mereka ke Titik Batu cuman chill aja gitu. Bedanya Terus pakai kayak- sepeda. Bedanya pakai sepeda. Kenapa Itu nggak sebenarnya. populer? Padahal seru. Nggak tahu ya, itu juga Belum terekspos sebenarnya ya? pertanyaan banyak orang sih. Saya kan juga kadang-kadang bawa tamu ke sini gitu. Orang-orang yang datang kebanyakan dari Eropa tuh nanya kenapa ya nggak ada orang goes di sini gitu. Padahal Lombok tuh bagus banget. Gitu. Dan ini tuh kayaknya sepedaan tuh sarana transportasi yang lumayan oke gitu buat explore gitu, kayak nggak sepelan jalan tapi nggak sengebut naik kendaraan bermotor juga kan. Jadi kita tuh bisa lebih ngelihat sekeliling, ketemu sama orang itu lebih gampang gitu Betul. kan. Nah kalau masalah jadi kalau kita ngomongin spesifik ke arah situ tuh kayaknya coverage-nya belum sebagus itu sih sebenarnya sih. Coverage ya, ada di masa coverage. Sebenarnya tadi Nah, apa makanya kan sekarang ada ini nih, ada Mr. Ai ini, Mr. Ai. seorang media juga. Iya, benar. Iya. Jadi dia ada segmen namanya Olah Warga. Nah, kalau saya dari media lokal aja sih Mas, saya kebetulan saya juga kerja di salah satu media lokal di sini di MNow. Nah, kalau sekarang saya udah mulai ngemasnya itu secara pelan-pelan sih Mas, karena kalau dijajalin langsung nggak mungkin. Dari pelajaran-pelajaran sebelumnya yang saya lihat, sebenarnya banyak yang bisa ditunjukin untuk di media itu. Cuman kita kadang salah ngambil sudut pandang Mas. Maksudnya gimana tuh Mas? Ngambil angle-nya. Oke. Ya, jadi kita tuh kurang ngemas kayak kalau bikin misalnya kayak mau ngeliput acara sepeda gitu, acara sepedanya nggak nunjukin Lomboknya aja, cuman keliling di sekitaran kota, cuman gitu aja. Padahal kan sebenarnya masih banyak yang perlu dieksplor. Jadi kalau ada sekarang saya punya acara namanya WAP, Wisata Akhir Pekan itu dia memetakan jalur wisata di Kota Mataram aja sih sebenarnya Mas. Jadi kita kemas lebih apik aja. Jadi pengennya biar tahu, oh di Mataram itu gini loh, ada kayak gini-gini sepedaan kayak gini-gini. Jadi sebelumnya kalau saya join di acara sepedaan di Lombok, jadi yang mau diangkat itu cuma itu aja, muternya cuma itu aja. Jadi sebenarnya cuma masalah ngemasnya aja sih Mas. Masalah ininya ya, ya branding apa yang mau disampaikan. Iya, itunya. Bukan activity-nya tapi Lomboknya. Iya, apa yang bisa dilihat, apa yang unik. Kemarin saya juga ikut WAP. Seru banget. Jadi kita kemarin di keliling Mataram, terus kita masuk ke sini ke Pantai Ampenan. Pantai Ampenan. Betul. Kita ngelihat juga bagaimana masyarakat hidup di sini di pesisir. Jujur nggak pernah 8 tahun di sini ngelihat bagaimana masyarakat yang di sini hidup. Di Bintaro ya Mas itu ya? Iya, di Bintaro. Setiap maksudnya kayak tumben ke Bintaro atau ke Bintaronya sering beli ikan di pasar ikan pagi-pagi itu. Tapi ke bagian belakang makam Cina itu belum pernah ngelihat itunya. Ya kan apa istilahnya sepadan pantainya tuh kayak Muara Angke Pak. Iya, kurang lebih. Cuman di sana orang-orangnya masih lebih kalau di Jakarta tuh kan panas banget orang di sana ya, Jakarta Utara ya. Kalau di sini tuh masih tabeh Pak. Senyum Pak. Karena nggak ada macet Mas. Iya. Terenyuh sih kemarin. Kalau nggak ada Mas Ai mungkin nggak ke sana. Jadi memang WAP ini seru, apalagi ada ininya, ada hal-hal baru yang tidak kita terfikirkan atau nggak kita mungkin planning. Kalau kita kita sepedahan kemana, Senggigi atau ke mana Sembalun gitu. Sepedaan kemana, ke Bintaro. menurutku juga WAP itu apa ya? Dulu saya pernah bilang sama Ai, karena sebenarnya WAP ini kan program yang start dan finish itu selalu dari warung Serimpi si Mas Ai nih gitu. Terus saya bilang sama dia, kalau bikin rute tuh jangan jauh-jauh. Ini kan buat Serimpi, jadi harusnya tuh baliknya tuh cepet.
ke ini Yes. ke warungnya gitu biar Ya, orang tuh spending di sana gitu Ya, maksudnya. ya. Tapi kayaknya dia bikin itu bukan buat tujuan itu deh. Ya. Tujuannya itu buat jalan-jalan makanya rute aja agak jauh dikit gitu. Cuman ya itu justru itu kayaknya acara itu jadi rame gitu kan kayak 20-an orang ke atas Selalu lumayan rame sih. kemarin seru banget sih. Iya. Kemarin berapa kilo, Mas? Itu sekitar 20 kilo. 20 kilo ya? Iya. Nggak kerasa kayak 20 kilo jujur. Iya. Kayak cuman Jalan-jalan jadinya kayak main Iya gitu kayak kan. main, iya. Dia pelan-pelan terus Iya. sampai ngangkat-ngangkat sepeda. Iya. Masuk ke bandara lama juga. Nah, Iya. seru itu juga mungkin tuh di situ. salah satu bandara yang bisa dipakai sepeda nama lari di Indonesia kayaknya. Ya. Bandara apa, Mas? Bandara Terbengkalai. Bengkalai. Oh Seru my gitu God. ya. Sebenarnya kan kalau WAP itu Mas bukan kota wisata ya Mataram, tapi wisata kota. Jadi melihat kota Mataram itu dengan apa adanya aja sebenarnya. Ya kayak ginilah kota Mataram, maksudnya walaupun kita belusukan lewatin kampung ya Mataram itu kayak gini. Jadi kita ngasih jalur alternatif buat orang-orang. Mungkin kalau yang lebih lebih sporty udah di cover sama Etam. Jadi saya lebih yang santai-santai aja buat yang di kota. Ternyata Yang lebih seperti testosteron. genrenya beda ini ya. Iya, genre aja. Genre Little antropologi. Elesan lah kalau WAP, Little Elesan lah. Little Elesan. Iya, Elesan tuh artinya apa? Elesan itu artinya jalan setapak di pematang sawah itu loh, Mas. Yeah. Itu. Oh itu. Itu artinya. Makanya jadi Enggak spesifik di pematang sawah sih. jalan kecil. aja. Setapak. Jadi iya jalan setapak. Oh iya. Jalan setapak Coba itu gimana itu single track. Oke. Jadi tuh waktu itu saya naik bukit yang pokoknya salah satu bukit yang di Singgi. Sepedaan? Gitu. Jalan kaki nih Jalan waktu kaki, itu, jalan kaki terus naik sama temen-temen rumah gitu. Tembusnya sampai Pusuk itu. Iya. Sampai Pusuk itu kita jalan terus karena beberapa jalan setapaknya itu lumayan bercabang gitu. Terus ketemu orang di jalan terus nanya bapak-bapak di sana gitu. Pak jalan ke sini, jalan mau ke situ lihat mana ya dong. Oh ini udah ikutin aja elesan. Dia ngomongnya pakai bahasa Sasak nih bayan aneh. Turutan be elesan nih dia bilang. Ikutin aja elesan ini dia bilang. Elesan kita waktu itu kayak karena kita masih stupid ya. Jadi kayak kita ketawa tuh ngedenger tuh elesan. Apa tuh elesan? Hahaha gitu kayak aneh sekali. Ternyata artinya single track. Dan kayak ini tuh anak-anak Mataram tuh bahkan banyak banget yang nggak tahu kalau elesan. Elesan tuh adalah sebuah kosakata bahasa Sasak. Bahasa Sasak ternyata ya. Iya bahasa Sasak. Jadi yang pakai itu paling antara orang yang tiap hari ngomong bahasa Sasak mungkin ya atau tinggalnya agak lebih di dalam gitu. Kalau orang-orang kayak di Mataram gini-gini nggak tahu mereka artinya elesan tuh apa. Padahal dalam ya. Soalnya saya juga dimanggil elesan akhirnya. Mas, karena kalau di kayak lagi ngopi di mana gitu ya, Mas Elesan. Karena IG-nya guys. That's not my name. Elesan.cc. Iya. Ternyata dipakai jadi ininya ya, identitasnya Hitam. Iya. Bapak tanah. Berarti ada apa ya kayak setelah ngedenger itu Tam, kayak aduh, bagus juga nih. Kemudian terpikirkan lagi detik itu langsung bikin akun IG, enggak mungkin kan? Enggak itu Besok. itu udah lama banget 2011 kayaknya. Kosakata yang masih nyangkut tuh Mas. Kosakata yang masih nyangkut artinya kan memang kayak itu tuh membekas dan ya itulah kalau mau diromantisin sih kayak gitulah. Kayak elesan lucu tapi begitu lama-lama dipikirin ternyata masih nyangkut di sini. Nih kayaknya bagus nih dipakai buat ini nih kayak lumayan stay true sama apa yang saya lakuin juga kan akhirnya kan. Karena kebanyakan emang jalan-jalan di Lombok nih single tracknya itu lumayan banyak dan emang kelebihannya kita off-road cycling itu tuh lumayan ngebawa kita ke tempat-tempat yang oke banget. Oke banget. Dari air terjun, dari persawahan, dari pantai juga banyak segala macam. Lombok nih the best sih. Nggak ditemuin di tempat lain ya. Nggak ditemuin. Dan bisa dijangkau pakai sepeda. Asal mau goes. Gimana gambarannya tuh Tam? Gambaran goes gravel. Kalau misalnya nih, oke, saya mau invest di sepeda, mau ke Lombok. Kalau kita ngebayangin kayak kita mau ke Tuscany gitu kan, oh ada bayangannya kayak gini. Kalau di Lombok tuh gambarannya kayak gimana? Lombok tuh
bisa ya emang kalau di Eropa segala macam ya mereka kan karena beneran manfaatin teknologi atau kayak modelan app gitu tuh yang kebentuknya itu dari community base gitu. Jadi kayak ya mungkin di olahraga lain juga ada sih harusnya sih. Kayak kalau nggak salah ada aplikasi namanya Gaia GPS, terus ada Komoot juga yang emang diciptain tuh buat road mapping gitu. Jadi itu tuh semuanya tuh datanya tuh masuk dari para usernya, para penggunanya gitu. Jadi semua orang bisa ngelihat tuh misalnya Ai nih dia pergi dari sini sampai Benang Stokel gitu misalnya. Itu kalau misalnya nggak ada yang pernah bikin rutenya, ntar Ai jadi orang pertama yang ngebentuk itu dan orang bisa ngelihat berdasarkan hasil rute yang di record sama si Ai. Itu Mirip Strava ya? dikali aja tuh satu benua kayak gitu. Oh gitu. Nah, kalau di Eropa sama di Amerika tuh setahu saya emang lebih lebih lumayan diperhatiin mereka dan lumayan dirawat gitu. Hal-hal kayak gitu. Jadi rutenya tuh udah kebentuk sebenarnya, udah ada nih. Nah, di Lombok ini agak beda dia. Oke. Saya udah ketemu berapa kali orang yang datang ke sini. Kadang bawa sepeda, kadang enggak. Terus mereka tuh bilang, kayaknya di Komoot tuh yang punya rute tuh cuman kamu doang nih. Kita nggak nemu orang lain. Ada beberapa orang, cuman orang asing gitulah. Dan mereka juga paling ngeliatinnya rute yang ya seadanya gitu kan, karena nggak explore, mereka liburan gitu ke sini. Betul. Tujuannya bukan explore. Beda kayak saya nih yang emang jalan-jalan khusus buat mapping rute, buat fun aja sih sebenarnya sih. Dan lama-lama diseriusin gitu, jadinya seru gitu. Sampai lupa tadi pertanyaannya. Gambarannya kalau di Lombok gimana? Kalau di Lombok ya gitu sih paling emang keluhan pertama orang-orang panas paling kalau orang yang nggak biasa ke Lombok gitu kan biasanya kayak gitu. Jam-jam tertentu tapi ya. Kalau masih jam-jam pagi tertentu. Kalau masih ya tergantung di mana juga kan Iya, sebenarnya. Oh iya, rutenya, benar. tergantung rute. Iya, kayak jam 8 pagi di Titi Batu sama di Bayan beda kan. Betul. Di Bayan kan jam 7 juga udah kayak gitu. Cuman kalau di tempat-tempat lain, Kuta juga dulu lumayan panas sih pagi di situ. Jadi emang harus keluar agak pagi gitu. Kuta mah jam berapa juga panas kayaknya. Jam 6 juga kayaknya lumayan gerah ya. Ada isunya banyak kalau di Kuta. Kalau kita ngomongin Kuta nanti melebar. Tapi kesepedaan ke sana juga. Iya, kesana juga. Sana juga ya. Kayaknya daerah yang belum saya explore tuh cuman Sekotong. Paling lewat-lewat gue sekedar gitu udah cuman kayak beneran yang stay di sana terus buat Explore masuk-masuk rute itu Sekotong belum. Sembalun susah sih. Mau susah. Iya, karena terlalu teknikal dan terlalu nanjak kan. Iya. Sekotong nanti ketemu tambang emas. Ya, ketemu tambang emas. Siapa tahu kan. Tapi seru sih ini. Sama-sama pemetaan berarti kan? Iya. Mapping. Iya. Jadi emang yang kurang di sini orang yang metain. Iya. Metain jalur, metain potensi, serba pemetaan tuh kurang banget Mas Ai. Iya. Sebenarnya bukan itu sih Mas, ngasih tahu kalau sepedaan itu nggak seberat itu sebenarnya. Oh, itu dia. Itu. Iya. Ininya mindset orang sepeda berat. Iya, mahal, harus pergi jauh, ngabisin waktu lama padahal banyak pilihan. Mau mulai dari kota ada, mau ke mau ke Lombok Barat nyebrang dikit ada, mau yang agak deket juga ada. Sebenarnya harus kalau di Lombok harus ngasih banyak varian sih Mas, ngasih banyak pilihan ke orang lain. Jadi kan sebenarnya orang yang olahraga itu banyak tipenya Mas. Ada yang memang suka olahraga, ada yang suka emang kayak nantang dirinya, ada juga yang suka cuman seneng-seneng aja. Jadi sebenarnya kalau kita mau ramah di orang-orang, kita harus buat berbagai varian map menurut saya. Kayak gitu. Jadi kalau udah ada yang sport, kita buat yang kotanya. Jadi siapapun yang mau olahraga tuh tetap bisa, tetap ramah gitu. Dan Mas Ai lebih fokus di kota gitu. Iya, di kota. Alasannya Mas? Alasannya karena semua orang harus tahu kota Mataram Mas. Dan di Mataram sebenarnya kalau kita lihat menarik juga sih destinasinya Mas. Banyak yang bisa dibahas, mulai dari Kota Lama, terus Taman Mayura, kita perkampungan, terus bandara lama yang nggak kepake. Sebenarnya ngasih opsi
alternatif buat wisatawan yang nggak tahu ngapain kalau di Kota Mataram. Jadi nggak terpusat hanya di Belum Se kuliner. iya, belum kulineran dan Mhm. lain-lain, masih banyak gitu, Mas. Jujur informasinya susah dicari sih, nggak kayak kalau di Bandung gitu ya, Iya, di museum atau di mana gitu, kita mau kemana-mana tuh apa ya, jejak sejarahnya contohnya, heeh. gampang dicari. Apalagi sepedahan gitu kan bisa mampir sana sini. Iya iya Nah di iya. Mataram nih kalau kita nggak tahu informasinya, ya udah lewat aja, lolos Iya, gitu. itu Ini sih, sebenarnya Mas. lembaran-lembaran sejarah masa iya? Iya, seperti itu sih sebenarnya. Kayak apa namanya, kayak saya pernah ngulas, eee, Mataram secara permukaan, Mas. Jadi saya ngebahas, jalur saya ngebahas Kota Mataram selama 47 menit, itu sekitar 20 kiloan juga. Jadi kita keliling Kota Mataram, kita bahas semuanya mulai dari perkampungan, Kali Ancar yang membelah Mataram, Al-Ampenani yang dulu terkenal, Lombok ini dulu terkenal dengan Al-Ampenaninya, pelabuhan di Ampenan, terus pecinan, kelenteng, budaya tempat tinggal orang Arab, orang Cina, terus terakhir kita ke Taman Mayura, Mas. Itu sih saya pengen semua orang kalau ke Mataram bisa nikmatin itu untuk yang Luar biasa. bersepeda, gitu sih. Udah jalan tapi Mas? Udah jalan di WAP, yang satu yang trip pertama itu saya lakuin yang itu, Mas. Itu trip pertama Seru yang saya banget. petain. Kalau di Bandung tuh dia kayak yang tadi kamu bilang tuh, dia tuh maksudnya gampang dapetin informasinya tuh lewat mana tuh? Ada fasilitasnya. Oke. Contohnya misal di Museum Pos ya. Hmm. Ada gitu sampai museum pos di Tegalega gitu. Museum geologi, museum Sri Baduga, museum pokoknya kalau kita namanya sekolah dulu ya. Kalau Iya. ke sekolah kan diajakin ke museum-museum nih. Hmm. Jadi tertanam kalau kita mau tahu tentang perang-perangan, museum ini. Kalau kita mau tahu tentang eh tema-tema tertentu tuh ada di museum. Itu yang pertama. Dan yang kedua tuh kadang-kadang di sekolah pun atau di lingkungan deh ya dibicarakan. Oh. Kayak Oke. semua orang pasti tahu Sangkuriang. Iya iya Iya, iya iya, iya iya. iya. Dan itu tuh tiap hari dengar Sangkuriang, Tangkuban Perahu. Oh iya iya. Tangkuban Perahu sampai saya belajar geologi baru tahu kalau itu tuh bukan perahu yang ditendang gitu. Itu kan legendanya gitu kan. Iya, iya. Dan bukan hanya sekali lewat dan setiap itu Iya. dibicarakan. Terus hal-hal yang berbau dengan apa ya? Budaya lama tapi nyaris punah gitu ya. Hal-hal di Bandung kayak apa ya? Kayak misal angklung. Kita tuh sampai hari ini tuh masih inget main angklung tuh gimana. Grup gitu kan. Ini ada yang nunjuk-nunjuk, oh note ini gitu. Gila kalau di luar angklung tuh sampai masuk orkestra gitu-gitu loh, Bro. Betul. Ngeri banget. Ngeri Kalau banget. di luar Padahal dulu tuh mata pelajaran males juga. Belajarnya ada pertunjukan, aduh Iya. harus belajar, harus latihan. But hal-hal yang kayak gitu sebenarnya saya yakin Lombok ada. Iya. Ada, Mas. Ada. Ada, pasti ada. Dari alat musik, gaya seni rupa, terus sejarah-sejarah yang saya rasa sangat menarik. Kenapa? Karena kalau saya lihat Lombok juga nih ya, dia kan Indonesia Tengah nih. Kalau peta Indonesia dilipat, dibagi dua, tengah-tengahnya itu di Lombok. Iya. Dan juga sebelahnya ini kan ada garis Wallace yang menjadi pembatas biodiversitas yang Indonesia Barat, Indonesia Timur. Kita jadi pertama yang di Indonesia Timur, di bagian selatan yang namanya Arus Lintas Indonesia, Arlindo. Kalau secara oceanografi yang membawa memang hal-hal baik gitu di kelautan. Apalagi orangnya secara geografi aja begitu luar biasa gitu. Tapi yang saya perhatikan untuk mengakses informasi agak susah. Susah sih, Mas, bener. Kecuali ketemu orang kayak Etam, kayak Mas Ai, terus berbicara gitu ya dan menggali gitu. Atau ketemu orang yang sesepuh di mana gitu kita bicara. Kok ini nggak ada di pertama di media mainstream dan yang kedua mungkin tidak di sekolah, tapi nggak tahu ya. Soalnya saya nggak sekolah di sini. Tapi ya itu ininya apa istilahnya impresi yang didapat. Jadi kalau orang dengar Lombok tuh Gili, Rinjani. Belum masuk sepeda, belum masuk kuliner mungkin ya Taliwang. Cuman belum ada karakter dan identitas lainnya. Iya, benar sih, Mas. Gitu. Padahal coba dengerin ini tadi yang gerakan-gerakan dan sih sebenarnya juga kalau bukan di Lombok doang sih. Di banyak lokasi ya. Sebenarnya Indonesia yang seluas ini itu. Kalau dijadiin destinasi sepeda tuh bisa keren banget sih sebenarnya.
Indonesia. Indonesia sih secara keseluruhannya, bukan di Lombok doang gitu. Ada beberapa event yang emang lumayan nunjukin ya Indonesia tuh keren tuh, kayak apalah Brother yang buat anak-anak lari, ada Brother gitu-gitu. Dirty Lens. Dirty Lens nunjukin apa namanya? Terus ada Tour de Singkarak apa segala macam di berbagai pulau di sini juga. Kemarin ada si Letape itu. Cuman ya itu yang bikin kayaknya kebanyakan swasta sih. Swasta. Kayaknya ya. Kayak ada Ilvestino juga di Jogja, itu yang lumayan narik orang dari berbagai negara gitu. Apa namanya? Buat join gitu. Dan itu kan jadi sebenarnya bisa jadi bentuk destinasi wisata juga gitu. Buat orang-orang yang entah datang ke sana buat ngedukung partnernya Goes, terus mereka udah jadi bisa jalan-jalan ke Borobudur apa segala macam. Sesimpel itu sih sebenarnya. Cuman karena emang nggak ada program resminya nih gitu. Kayak di Taiwan tuh kalau nggak salah ada rute muterin pulaunya tuh 1000 kilo atau berapa gitu. Dan itu tuh dijaga gitu. Beneran jalan yang dibikin khusus buat orang-orang yang mau datang sepedaan touring Taiwan gitu. Ada di situ. Apa loop apa gitu namanya. Pokoknya 1000 gitu kalau nggak salah. Jadi udah kalian kalau mau datang ke Taiwan dan sepedaan, ini tempatnya gitu. Ini tuh dijagain sama pemerintah. Jadi semuanya itu rapi. Jalannya bagus. Dan gak bakal digangguin sama kendaraan bermotor. Gak masuk berarti mobil motor? Enggak. Really? Atau minimal dia dikasih jalur khusus. Jalur khusus dan gitu ya? gak boleh diganggu. Jadi gak rusak kalau ada orang yang mau melakukan hal itu? Kayak maraton gitu berarti ya? Iya, cuman itu bisa dipakai kapan aja, bisa diakses kapan aja. Emang resmi dari pemerintah Taiwan kalau gak salah. Di kita ada? Gak ada? Di kita ada? Ada. Di kita belum ada sih mas. Jalur sepeda Jalur aja resmi. dipakai. Iya. Jalur sepeda di kota aja dipakai, lagi mau dibikinin 1000 kayak gitu, susah sih. Berarti kita kembali lagi ke masalah ini ya, tata kelola ya. Kalau untuk, kan sebenarnya ini jadi activity ya Tam ya? Iya. Bersepeda ini sebuah activity dalam berwisata sebenarnya. Iya. Sama seperti snorkeling, sama seperti hiking. Iya. Yang belum masuk radar banyak orang aja. Iya. Karena mindset bahwa sepeda itu mahal dan harus effort dan harus ini. Atau mungkin karena orang mikirnya saya harus bawa sepeda mungkin. Kalau dari luar ya? Mungkin bisa jadi mas. Padahal ada solusinya kalau kita nggak ada sepeda. Kalau solusi yang benar-benar buat ngecover itu sih sebenarnya di Lombok belum ada, tapi bakalan mau ada. Oh gitu. Iya, bakalan mau ada nantinya. Bakalan apa tuh bro? Ya. Nanti bisa disediakan sepeda sama teman saya. Kalau misalnya ada yang mau ke Lombok nantinya, tapi belum launching. Ditunggu aja. Di Januari. Insya Allah Januari. Wes, ditungguin. Siap. Apa namanya? Yang ngeliat kebutuhan sih sebenarnya sih. Kayaknya banyak banget orang yang kesini tuh datangnya. Maksudnya juga sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, rata-rata kan orang kebanyakan, walaupun nggak semua tapi kebanyakan orang tuh kan udah belajar sepedaan dari kecil. Iya. Iya. Jadi sebenarnya tuh datang ke sini tuh nggak ngulang harus belajar sepedaan juga. Iya. Bukan masalah bisa atau enggak ya? Padahal orang datang ke Lombok ini tuh dan Bali segala macam juga, orang datang surfing tuh mereka banyak yang mulai dari nol gitu, effort gitu mereka mau gitu. Kenapa nggak mau dengan sepedaan nih? Karena nggak ada tempatnya gitu, nggak ada. Iya. Nggak ada yang nggak dikasih pilihan. Iya. Benar. Mereka nggak terekspos ke arah situ gitu. Jadi emang tinggal diwadahin aja sih sebenarnya gitu, kayak you want to come to Lombok, we have this, we have that, we have this, kayak terus bisa rental sepedanya juga kayak gitu-gitu. Tuh emang harus ada yang nyediain sih sebenarnya. Bener. Sama kayak ke tempat surfing pasti ada yang sewain kan? Iya, plus ini instrukturnya. Plus instrukturnya, plus di mana lokasinya, opsinya udah terpetakan dan lengkap. Gitu. Mudah-mudahan bisa soon, Tam. Semoga sih. Amin. Kalau jadi nih dan diliput media dan tercover dengan baik, semua orang kayaknya mau kesini deh. Semua ya. Kalau kita update pasti pasti komennya nggak ada yang biasa aja atau jelek. Pasti komennya tuh sesuatu gitu. Iya. Kayak event terakhir kita juga kan dengar ketertarikan sih gede. Ketertarikan gede. Karena semua memang infrastrukturnya belum ini mungkin ya. Anak-anak Bandung, Jogja segala macam yang udah pada main ke sini tuh mereka juga bilang, anjrit kita setelah di sini tuh standar gravel kita jadi naik gitu. Karena mereka nggak nemu yang kayak gitu di sana gitu. Maksudnya ya di Jawa juga tempat yang bagus banyak gitu. Cuman Jawa tuh kan gede banget ya.
Sedangkan kalau di Lombok tuh kayak dari Akses kita dan sekarang di waktu. pantai. Iya, sekarang Akses dan waktunya akses lebih dan cepat. waktu, nggak ada macet, nggak ada segala macam. Jadi sekarang dari sini kita ke bukit atau ke air terjun terdekat gitu 15-20 menit. Gitu ya. Iya. Lombok tuh kan gitu kan kayak Semua ada gampang dan terjangkau gampang lah. Mm-mm. apa-apa tuh. akses. Bener sih. Iya. Kalau enaknya di situ. tempat lain belum mikir macetnya. Benar. Bukan kalau sepeda mungkin nggak macet ya. Bertarung dengan traffic. Iya. Iya. Terus Udah mau ke pantai harus beberapa jam. Kalau di sini kan lebih cepat. Kita ke Iya, Senggigi benar. aja setengah jam sepedaan. Kalau emang agak kenceng dikit 30 menit udah sampai, Mas. Iya. Udah bisa lihat pantai yang bagus lagi. Iya, Nah, benar. bisa renang, Iya, tidak terpolusi. Iya. Kalau nggak mau ke Senggigi bisa lanjut lagi. Iya, bisa Ke lurus. Nipa, Iya. ke mana. Mau Banyak jauhan lah dikit pilihan. bisa ke Kuta. Nah, Benar. Mau lihat sawah dikit bisa ke Narmada, Suranadi, bisa mandi di kali. Nah itu tuh agak susahnya yang di kota besar. Kamu jalan sepedaan 1 jam bisa mandi di kali, balik rumah lagi bisa lanjut kerja yang lain. Itu tuh nggak ada yang di kota lain, cuma ada di Lombok. Ya. nah. Jadi memang itinerary-nya mungkin harus dibuat, guys. Iya. Pasti. Udah ada sih. Udah ada. Udah ada. Udah siap. Tinggal dirapiin aja. Kan dia mau jadi adventure hub juga Tam ya. Semoga sih ya. Itinerary biasanya kalau udah keluar ke sana tuh orang lihat oh ini mata acaranya. Iya. Oh Iya. ini ininya pricingnya. Iya. Pecah sih. Iya. Pecah sih. Kalau yang 47 menit Mas Ai, Mm-mm. itinerary-nya sudah fix berarti gitu ya. Sudah fix. Udah jadi pertama kita jalan itu lewat Pendopo, kantor gubernur. Terus kita belah Kali Ancar, Mas. Masuk masuk ke kampung-kampung. Nah, di situ udah Mas pertama kali saya ngeliat orang tinggal sama kuda. Jadi rumah sama kandang kuda. Satu kasur enggak? Enggak lah. Oh, enggak. Repot kalau sekasur sama kuda, Mas. Betul. Nanti yang narik Cidomo siapa? Nah, itu dia. Oh my god. Nah itu jadi kita belah Kali Ancar. Abis itu kita keluarnya di Ampenan tuh Mas. Di kota lama, di Kelenteng itu. Jadi Alam Penani. Dulu Lombok ini terkenal dengan Alam Penani. Jadi kalau orang zaman dulu itu gak tahu Lombok Mas. Yang berlayar ke Lombok itu taunya itu Lombok itu namanya Alam Penani. Karena Karena pelabuhannya namanya Alam Penani itu. Orang Arab nyebutnya gitu. Oh, nama awalnya Alam Penani. Iya, itu Alam taunya. Penani. Jadi dari situ kita lurus lewatin kantor, terus Islamic Center, macem-macem. Gereja kita lewatin terus lurus sampai Cakra tuh Mas. Jadi sampai Cakra kita nyantainya di di Taman Mayura sambil makan rujak. Wih, sadu banget. Tadi dari Alam Penani, terus Islamic Center, Iya, terus lewat gereja, Iya. terus ke Taman Mayura, semua agama Mas. Iya, semuanya kita lewatin. Jadi bahas Kota Mataram dalam permukaan dalam 47 menit. Jadi saya nggak mau lebih dari 1 jam sebenarnya karena sarannya Etam itu semua orang harus balik maksimal 1 jam lah. Jadi biar bisa ngobrol lagi, biar jalan lagi beritanya. Gitu. Kalau lebih dari 1 jam juga komitmen orang terlalu banyak mungkin ya. Mungkin gitu juga. Ngelihat kalau cuman sejam, oke dah. Iya, masih bisa. Terus balik ke kafe ngobrol. Iya. Biar ada Karena waktu buat chill ngobrol-ngobrol lah sebelum maghrib gitu kan. Karena kalau di Lombok ini kan injury time-nya maghrib Mas. Jadi maghrib tuh udah semua harus orang harus di rumah. pulang. Iya. Benar. Di hampir semua rumah gitu ya. Hampir semua rumah. Budayanya begitu. Budayanya seperti itu. Berarti startnya jam 4 Mas Ai? Startnya jam 4. Startnya jam 4. Tapi kita nunggu-nunggunya paling jalan setengah 5 atau jam 5 kurang dikit. Wih, seru. Dan setiap minggu ya? Setiap mau 1 bulan sekali. Oh, 1 bulan sekali. Iya. Jadi yang harus dilihat sama teman-teman kalau mau join di Instagram. Di Instagram, langsung di Instagramnya @warungserimpi. Seru. Nah, kemarin tuh sempat ini Tam nonton video di YouTube. Ternyata Hai Tam yang di sana. Wheels to Wave. Jadi teman-teman ini ada video dokumenter, film dokumenter tentang sepedaan di Lombok. Kita udah banyak ngomong tentang sepedaan di Lombok, tapi kalau mau lihat kayak apa sebenarnya, ada judulnya Wheels to Wave. Hai Tam dan tim buat di tahun 2023 dan menang beberapa award, terutama satu aja. Satu dari Kemenpar ya waktu itu ya. Bukan, dari bikepacking.com, sebuah publikasi sepeda alternatif lah bisa dibilang gitu. Yang followingnya lumayan besar secara global gitu. Jadi kayak orang-orang yang
suka sepedaan. Nggak harus off road sih sebenarnya sih, yang di ngaspalan gitu juga mereka banyak. Cuman itu tuh kebanyakan isinya orang-orang yang ekspedisi sampai Peru, Chili, Oke. di Eropa segala macam gitu-gitu tuh orang tuh ngumpulnya di situ. Kayak misalnya kamu bersepedaan di Turki nih, Indra, gitu, Ah, ah. kayak nyari rute tuh di sana tuh ada gitu. Makanya itu dia publikasi yang lumayan di respect lah gitu, karena mereka niat banget bikin kontennya gitu. Nah kebetulan mereka ada ini kayak ya per tahun gitu mereka bikin kayak semacam award yang kategori itu macam-macam. Nah saya dapat di best cinematography and editing waktu itu di situ, Wih. yang gold ya yang pertama. Ada 3 mereka, gold, silver, bronze. Nonton. Nonton Wheels to Wave. Ya, Idenya dari mana, Tam? Kok kepikiran selain ini ya kita mau liput Lombok? idenya itu awalnya karena capek sepedaan sendiri. Nggak ada teman di Lombok. Karena nggak ada yang satu genre atau karena belum ketemu atau? Ada sih ketemu orang-orang 1-2 gitu, cuman yang nggak nyalahin juga ya, orang-orang kan pada kerja gitu, Iya sih. pada ngantor Hah? gitu. Terus kalau saya sendiri juga waktu itu sempet yang lagi off atau WFH terus karena kantor di Jakarta waktu itu, kayak gitulah gitu. Jadi waktunya itu banyak, sebenarnya waktunya nggak banyak sih, ngakalinnya tuh bisa aja diakalin gitu biar bisa gue sampai sekian lama gitu. Rutin bikin rute dari 2020, terus ya kayaknya setelah pas udah di tahun itu tuh ngerasanya ini kayaknya harus di share ke orang lain nih, bukan orang Lombok doang gitu. Biar orang lain tuh pada ngerasain gue di Lombok tuh kayak gimana gitu, anak-anak teman-teman yang udah kenal dari Jakarta segala macam kan. Dan emang punya obsesi buat bikin film juga sih waktu itu, kayak soalnya ya, saya suka banget sama film. Terus pengen ngerasain juga behind the scene tuh kayak gimana, yang emang ribet sih dan bikin pecah kepala lumayan bikin film tuh. Dan saya juga waktu itu kan saya bikin rutenya, saya yang deal-dealan sama sponsor, saya direkturnya, musik supervisor, pas editing juga musik supervisornya saya juga, yang nyari referensi sih. Pokoknya tuh Semua. hampir semua lah gitu, yang dia bisa dialihin ke tim-tim. Cuman kayak atasnya tuh semua tuh tak kerjain sendiri sih kebanyakan gitu. Banyak bantuan dari teman-teman juga yang jelas ya. Akhirnya teman-teman talent datang juga karena tahu Etam bikin iya film. karena semuanya di cover, nyari sponsor yang susah kok kayak gitu-gitu tuh. Nah iya ya. Tapi kemarin beruntung ini ada sponsor yang ini ya. Beruntung ada yang tertarik lah gitu, karena mereka juga visinya sama gitu, emang kayak mau ngangkat Lombok jadi tujuan ya eco dan sport tourism gitu, mau diangkat banget sama mereka waktu itu. Ada beberapa scene nanam pohon gitu kan. Iya kayak gitu request mereka juga. Terus kita kayak ke apa tuh yang di Tanjung Luar tuh, Tanjung Luar, pasar ikan pari dan hiu. Pari dan hiu, kita TPI. Kita berkunjung ke sana juga, ngobrol-ngobrol juga sama orang-orang sana, ngeliat keadaan di sana tuh kayak gimana. Free of judgment. Kita nggak mau ngejudge karena itu mata pencaharian orang, walaupun ya emang tricky sih. Mereka juga namanya ngeburu hiu ya. Cuman ya gimana gitu. Tapi itu justru itulah ada sih, kita jadi promosi WCS nih. Apa kepanjangannya WCS tuh? Wildlife Conservation Society. Iya itulah. Dulu ya. Sekarang WCS kayaknya fokusnya beda juga. Fokusnya beda ya. Jadi kita yang lanjutin pendataan di sana. Jadi kita waktu itu dibantu sama WCS biar bisa ngobrol sama orang, karena mereka lumayan defensif di Tanjung Luar itu. Pasti. Dengar-dengar kabarnya ada beberapa orang-orang foreigner, entah mereka expat atau emang liburan doang di sini tuh, datang terus kayak bikin open tour gitu buat tamu-tamu yang lain, terus diajakin ke situ, diajakin di Tanjung Luar tuh cuman buat kayak see this. Nah, ya orang males lah digituin kayak judge habis-habisan gitu, hanya karena kalian aktivis atau peduli dengan, tapi kan kalian nggak bisa kayak ngelihat di permukaan aja terus kayak this sudah mengakar, jangan kayak gitu kayak. Sepakat. Ya harus di ini dulu, ya diajakin ngobrol dulu. Baik-baik lah maksudnya. Betul. Ya di riset beneran lah. Iya. Memang itu ini sih tricky sih. Iya. Karena exposure kita terhadap hal-hal kayak gitu kan
tiap orang beda tergantung lingkungan, tergantung background gitu. Kayak sekarang orang yang kesehariannya ngabisin waktu buat mikir, aduh hari ini makan apa ya, nggak ada tuh mereka denger Radiohead gitu, nggak ada. Nggak ada. Nggak kepikiran Radiohead bro lagi. mereka tuh. Nggak ada lagi mau mikirin gitu ya, mereka makan gitu pikirannya. Iya, makan benar. gitu. Jadi ya kayak gitu-gitulah, jadi nggak bisa dijudge gitu. Jadi salah satu highlight waktu filming tuh di sana. Salah satu highlight yang lumayan kayak membekas tuh kayak anak pada ngeliat kayak ternyata kayak gini ya gitu. Tapi setelah ngobrol sama nelayan-nelayan itu kayak oh iya memang mereka ini ya mata pencarian di sini sih. Ya selain itu ya udahlah bagusnya Lombok kayak gimana lah intinya ya gitu. Karena kita lumayan banyak tempat kan. Jadi pengen bikin yang kedua, cuman duit. Oke, kita collab kalau gitu. Kemarin kita belum ketemu soalnya Tam. Iya benar. Kita belum ketemu waktu itu ya. Nanti besok-besok kita nanam karang kan. Biar lebih seru lagi Betul. kan. Benar-benar kita ke pulau sama nelayan-nelayannya. Nantilah kita bikin dengan format yang lebih asik lah. Yang lebih Ramli. Lebih Ramli. Ini Bapak Ramli. Sama Mas Ai dari dulu kan sepedahan. Saya dengar nih ada bersepedahan tuh kadang-kadang nggak bersepedaan aja, ada kegiatannya. Kegiatannya bersih-bersih. Iya. Meningkatkan kesadaran. Iya. Ceritanya gimana Mas? Kalau dulu sebenarnya saya ngajakin Etam itu karena saya rasa tempat yang harusnya bersih itu masih kotor kayak pantai yang udah dikelola. Maksudnya kan harusnya itu sudah bersih Mas, karena kita di sana tuh bayar retribusi dan lain-lain. Jadi awalnya tuh kita pengen bersih-bersihin sesuatu yang udah dikelola tapi masih kotor nih. Jadinya, harusnya dikelola padahal bersih ya? Iya, harusnya awalnya tapi kayak gitu. Tapi seiring waktu berjalan udah kita lakuin itu, saya rasa agak susah juga. Jadi ngumpulin masanya tuh agak berat Mas kalau di Lombok. Untuk kegiatan kayak gini? Iya, agak berat. Sebenarnya cuman 1-2 orang paling ikut sepedaan aja, 1-2 orang yang jalan. Nah gitu. Tapi akhirnya dari situ ternyata nggak hanya bersihin sampah yang harus kita ajarin ke orang, sadar dulu lah minim. Nah. Ya jadi kalau misalnya awalnya kita bersih-bersih, kita geser dulu Mas, misalnya dari kita sendiri, misalnya setelah kita makan kita bungkusin, kita rapiin, dari situ aja sih sebenarnya. Jangan buang sampah sembarangan dulu. Dari situ berarti ada pesannya saat ini ya, saat kumpul saat tuh sepedaan ya. Kayak kita harus mandi di kali misalnya. Nah ini kalau kita nggak bersih-bersih, kita nggak, anak kita ataupun cucu kita besok nggak bisa nih kayak gini kayak kita nih. Jadi kayak misalnya kita ke kali, sampahnya harus kita beresin dulu. Kalau bisa pun ada sampah yang bisa kita pungut dulu. Ya, gitu sih Mas. Sip. Ya karena emang gara-gara event konservasi juga kita ketemu kan? Iya. ikut acara Mas Andri. Nah kayaknya asik nih. Nah, mangrove sambil naik sepeda. Karena memang kalau menurut saya juga, ya itu lagi kembali kegiatan-kegiatan lingkungan, konservasi itu dekat dengan, ya kita jelas lah, kita di alam, kita bersentuhan, dan bersepeda itu kurang lebih sama. Jadi kita in touch bener-bener gitu dengan apa yang ada di sekitar kita, destinasi kita, terus orang-orang sekitar kita. Iya. Ada hubungan yang tidak bisa dijelaskan, the bonding gitu kan. Iya. Dan kalau orang-orang yang tidak berkegiatan langsung itu nggak mikir dia sampai ke situ. Tidak relate, benar. Iya, nggak nyampe situ mikirnya. Sehingga rasa kesadaran untuk menjaga sebuah tempat dengan bersih itu kurang. Iya, benar. Iya. Bukan hanya bersih kayak misalnya, ini mungkin agak melebar kayak perusakan ekosistem. Yang kita lagi banyak ditempa musibah nih ya, dari banjir, mungkin karena hutan. Mungkin orang tidak bisa mengapresiasi hutan tuh sebenarnya tidak sekedar itu gitu, tidak sekedar hijau-hijau pohon gitu, lebih dari itu. Hutan itu sebuah sistem yang kompleks, yang memiliki diversitas dan lain-lain. Sama dengan terumbu karang di mangrove. Kalau orang yang nggak pernah ke hutan nggak akan tahu bahwa hutan itu sebegitu menariknya. Dan kalau yang nggak pernah mandi di kali, mungkin nggak tahu bahwa kita harus jaga kali. Iya. Orang yang belum pernah gravel kemana gitu nggak tahu bahwa kita itu harus menjaga
Iya. area hijau ini tuh tetap hijau, bukan jadi Iya. konkret gitu. Iya, Iya. iya. Kadang juga kita kayak misalnya saya pergi bawa tamu gitu-gitu yang mereka udah biasa ngelihat di negara mereka tuh semuanya bersih segala macam gitu ya. Kayak waktu itu pernah kejadian yang dari Pusuk ke arah Gunung Sari, Gunung tuh Sari. Hmm. apa namanya lontong sayur tuh? Oh iya, Lembah Sari. Lembah Sari, iya. Itu. Nah, lewat sana kan, lewat Lembah Sari nih straight. Terus mereka di depan nih berdua orang nih yang bule-bule ini kalau depan. Saya di belakangnya ikutin gitu, tiba-tiba ada ibu nyebrang terus bawa keranjang sampah gitu. Terus ke kali itu kayak jedar. Waduh, sakit hati gak tuh? Lumayan, Mas. Itu bro kayak orang Lumayan, lagi wow. kayak gimana ya, kayak rasanya tuh kayak ngelihat lagi ada yang pup di rumah pas lagi ada tamu gitu, tapi pupnya itu di ruang tamu gitu. Iya. Aduh, sakit banget hatinya rasanya. Tapi itu karena keabsenan sistem sih. Kalau kita tarik Iya. lagi. Pasti alasannya Karena kenapa buang sistem. situ, Bu? Karena sampahnya nggak tahu mau dikemanain. Iya. Yang harusnya dijangkau sama sistem yang kita punya gitu, setidaknya Iya, di pick up gitu, iya. dikumpulkan. Iya. Tidak bisa. Sebenarnya nggak bukan itu masalah yang tidak bisa dibilang nggak mendasar sih. Kayak layernya itu banyak banget. Layernya banyak banget. Dan faktornya juga banyak banget. yang kena, yang jadi korban pertama lingkungan ya. Iya, pasti. Sayangnya. Sayangnya lingkungan. Sayangnya. Jadi emang solusinya bersepeda gak sih? Salah satunya. Salah satunya ya rasain dulu kenapa. Rasain dulu. Iya, rasain dulu. Iya. Jadi orang-orang itu untuk connect sama sejarahnya di Mataram. Keluar dah. Iya, keluar. Mau Lihat lari, mau sendiri, sepeda, ya. lihat sendiri. Kadang-kadang kan orang kalau sekarang nggak ada waktu luang main HP Iya. di rumah. Lihatnya lebih dekat dan lebih pelan sih, Mas. Itu. Lebih dekat dan lebih pelan. Iya, Nah, itu ini sih. lebih ini nih Kak. Pelan ini, kata pelan ini kadang-kadang udah mulai hilang Mas Ai Iya. di kamus kita nih. Iya. Tips and trick untuk slow living. Susah ya, Mas ya, karena kalau slow living saya emang dari dulu ya terlalu slow mungkin. Kayaknya nih, orang di Lombok tuh relatif slow living Iya. mayoritas. Iya, harusnya kan Lombok, Mas. Lombok artinya lurus. Ya, nyantai. Sebenarnya itu sih. Iya, Lombok tuh bukan Jambi tuh. Lombok itu cabai bahasa Jawa. Iya. Tapi kalau bahasa ininya Iya. lurus ya. Iya, Lombok, lurus. Lombok pakai Q bukan pakai K. Oh. Sebenarnya nama original. Lombok. Iya, gitu sih, Mas. Kalau apa namanya? Kalau untuk melihat lebih pelan dan lebih detail itu ya caranya ya keluar. Kadang kita kan cuma tahu dari permukaan aja, Mas, scroll. Terus oh ini ternyata gini. Enggak, sebenarnya enggak gitu. Kamu harus keluar dan jalan lebih pelan di situ. Melihat misalnya ke perkampungan, jalan naik sepeda, lihatlah kayak gimana sebenarnya yang ada di sana. Jengkal-jengkal yang tidak terjangkau dari motor itu harus kamu jajaki. Jadi kamu bisa lihat lebih dekat, lebih pelan, ngobrol, sentuhan gitu, Mas, sebenarnya. Karena sebenarnya kayak Mas Andre bilang ini sistem dan udah mengakar. Jadi agak susah diberesin. Cuman harus dicontohin. Dijalanin. Iya, harus dijalani. Ulang lagi. Barometernya mungkin jangan terlalu terpaku datang ke tempat-tempat hanya karena dia viral sih. Nah, iya. Iya kan. Karena kadang-kadang sesuatu yang viral itu juga itu strategi marketing, Bro, dari sebuah bisnis gitu. Sengaja diviralin. Iya, bikin warung di pinggir kali gitu misalnya. Walaupun bagus sebenarnya oke gitu, cuman kan pas hujan. Coklat semua. Joben kemarin ya kena hujan. Joben asik. Joben kena itu kena banjir tapi ya. Banjir. Berapa hari setelah itu? Agak di bawahnya sih sebenarnya. Tapi nggak tahu yang bagian situ. Ada juga yang bilang itu video tahun lalu katanya. Oh, nggak tahu ya. Nah, ini permainan media. Belum kesana sih, bisa jadi sih. Kita susah memverifikasi juga sekarang ya. Karena informasi cepat dan belum AI, Mas. Nah, ada yang waktunya tahun kemarin, mungkin ada yang di AI mungkin kan. Jadi besok-besok ada self ride bicycle. Kita tinggal duduk ini jalan sendiri kan. Iya. Panik juga. Perkembangan teknologi ya. Iya. Tapi kayaknya di Lombok bukannya lebih terbelakang, lebih apa ya? Karena slow itu ya. Iya. Untuk perkembangan teknologi ada, cuman tidak tiap hari gitu ada gebrakan dari mana gitu. Kalau itu sih gimana tadi, Mas? Jadi kalau di misal di Jakarta, di Bandung gitu ya, ada tren baru nih, cepet banget masuknya dan diadaptasi langsung di kegiatan mereka sehari-hari, kayak aparel baru. Kalau di sana kan Sahel.cci baru mau buka nih. Iya. Jadi hal-hal baru tuh relatif
ada waktu delaynya Oke, masuk iya, ke iya, sini. benar, benar. Dan itu ada tidak baiknya, tapi saya melihatnya kalau perspektif saya ada baiknya juga. Iya, Sehingga tidak latah dan tidak gagap dengan keviralan Iya, atau iya, sesuatu yang hype. kalau saya lihatnya Lombok ini gapnya sama Jawa masih sekitar 4-5 tahun, Mas. 4-5 tahun 4-5 tahun kita gapnya. kalau sama Eh, Bali, Kalau sama Bali, ya apalagi Bali, Mas. Bali lebih ini ya. Lebih maju, lebih cepet lagi. Jadi sebenarnya yang buat yang buat Lombok lama growth-nya itu sebenarnya bukan pembangunan infrastruktur yang lambat, Mas, tapi ada gimana ya, pembangunan infrastruktur terlalu cepat, tapi SDM-nya tidak mengikuti. Jadi ketika itu datang itu seperti barang asing buat kita. Jadi agak lambat growth-nya. Sebenarnya udah bagus, cuman kalau kita yang growth lebih bagus lagi, kita bisa nge-explore-nya lebih dalam lagi. Iya. Gitu sih menurut saya. Dan kita jadi inisiator jadinya ya. Iya. Bukan yang bisa kita gitu. mengikuti ini tapi kita yang membuat arus. Iya. Karena bengkel pun susah dicari, bengkel sepeda. Iya. Spare part susah. Spare part susah. Dive shop 1. Dive shop Dimana untuk tuh? beli di Ampenan. Dia mana? Kesana lagi ya. Untuk beli alat gitu ya. Mungkin di Gili ada cuman yang kita bisa lihat dan megang dan Iya, milih iya, gitu. Yang bukan berafiliasi dengan dive school, cuman di sana di Adi Sucipto. Sementara di tempat-tempat lain di Jakarta aja yang nggak ada ini, di Yang nggak ada Bandung pantainya. yang nggak ada lautnya ada Iya, gitu. iya. Jadi memang kalau mau berkreasi di sini masih banyak sih. Masih Ini ya, banyak, Mas. opportunity-nya. Bener. Land of opportunity is Lombok. LOL. Iya, makanya banyak orang Bandung tajir di sini ya. Iya. Benar. Keren, Sunda Siapa Eva. sih? Sunda Eva. Iya. Keren. Kita bawa ini apa namanya ke kebarudakan. Iya. Kebarudakan. Barudak is calling. Barudak is calling ke Lombok. Kayaknya kita udah 1 jam nih, Mas. Oke. Kita ini ada pesan-pesan terakhir untuk yang nonton. Terserah tentang sepedahan, tentang sosiokultur Lombok atau promo. Oke, kalau saya dulu Mas ya. Iya. Sebelum Anda investasi aset, investasilah dulu ke kesehatan Anda. Jadi lakuin apa yang Anda bisa lakuin untuk kesehatan Anda dulu, baru Anda investasi aset. Udah. Asik. Sepedaan dulu kek, lari dulu kek, jangan takut dibilang FOMO kalau itu baik. Benar. Jangan takut, Benar, slow. Asik. Mas Eto? Apa ya? Apa ya? Ya maksudnya nggak harus bersepeda sih, cuman Lombok tuh sebagus itu gitu. Terserah mau explore kayak gimana. Sekarang kan udah ada banyak pilihannya, mau trail running, ya mau sepedaan juga oke gitu. Mau motoran juga sebenarnya nggak apa-apa gitu, asal mau explore dan terbuka mindsetnya. Agak jadi cerita dikit nih. Boleh. Soalnya waktu itu ada temen yang datang ke sini, terus itu pas 2021, pas udah mulai restriction buat traveling tuh udah mulai longgar, jadi orang-orang udah pada mulai jalan keluar gitu. Canggu penuh kan? Nah, Jakarta semua nih isinya Canggu nih, straight. Nah, teman saya tuh nggak bisa ke Canggu, dia akhirnya ke Kuta. Terus waktu itu saya ajakin ngobrol, dia bilang kayak, tadi kemana aja gitu? Oh tadi kita snorkeling kesini. Oke. Terus Kuta gimana? Oke nggak gitu? Oke sih, tapi di sini kok nggak ada GoFood ya? Iya. Ini 200 meter dari sentral perempatan tuh 200 meter tuh hotelnya, tinggal jalan kaki. Udah nemu Kreng Burger, udah nemu apa sih? Udah ketemu peradaban. Iya. Pusat kota. Iya. Don't be a dick. Itu sih pesannya sih. Ya, santai aja sih, kita nggak kayak privilege tuh belum tentu. Itu juga privilege gitu. Iya. Punya limited access ke hal-hal kayak gitu. Jadi betul. Jadi kamu bisa jalan-jalan, bisa kayak ketemu orang gitu, walaupun sekedar keluar cari makan tuh lebih asik aja kayaknya dibanding kayak nungguin di kamar hotel gitu. Kayak oh ya driver udah datang. Iya. Di Jakarta aja kok kayak gitu. Iya. jangan dibawa ke sini gitu. Kalau emang nggak ada ya udah nggak ada. Iya, gitu. Iya. Gitulah pokoknya. Asik. Jadi itu udah 1 jam kita ngobrol tentang sepedahan, tentang Lombok. Emang ada apa ya, kalau saya lihat ini blessing in disguise. Jadi ada hal-hal yang bisa kita syukurin walaupun terlihat dari luarnya itu
bukan sesuatu yang bukan sebuah anugerah, tapi kalau kita gali lebih dalam ternyata itu anugerah. Disconnected, Iya. feeling disconnected Yes, itu benar. sebuah Iya, anugerah iya, juga. iya, Yes, iya, benar, iya. setuju banget. Kita bisa mendapatkan udara yang segar Mm-mm. karena kita nggak ada gedung pencakar langit, karena Yoi. jumlah orang yang masih segini-segini aja, anugerah juga. Yoi. Benar, setuju. Bayangkan kalau kita sudah jadi pulau yang maju, mungkin tidak seenak Iya, itu ya. Iya, iya, iya. Apalagi kalau nanti semua jalan di aspal nggak ada lagi gravel. Oke, terima kasih guys sudah nonton. Tunggu episode selanjutnya. Bye. Bye.